Saudara Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara melibatkan kartel. Dan KPPU akan menelaah kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menilai pelanggaran persaingan usaha ini bisa memperparah kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam akun Instagram resminya @mendaklutfi mengunggah agendanya di akhir pekan, mengecek stok dan distribusi minyak goreng serta harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Mendak menulis di akun Instagramnya, "Saya baca semua laporan dan masukan dari teman-teman. Saya pastikan tim Kemendak di lapangan terus memantau dan menindaklanjuti laporan yang masuk." Di tengah langkanya minyak goreng, 1,1 juta kilogram minyak goreng di Sumatera Utara justru terungkap telah ditimbun. Benarkah ada mafia pangan yang terlibat dalam kelangkaan ini? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Aib Said Abdullah, bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, Roy N. Mande. Selamat sore Pak Aib, selamat sore Pak Roy. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Mbak Baik. Cindy. Pak Aib, saya ingin langsung bertanya kepada Pak Aib, benarkah kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh mafia pangan atau kartel? Dugaannya? Ya, kalau kita, Mbak Cindy, kalau kita melihat dari data dan informasi yang ada, kan menunjukkan ke arah sana ya, dugaannya ke arah sana begitu. Kenapa begitu? Pertama, kita bisa melihat dari sisi produksi kan sebenarnya nggak ada gangguan yang berarti ya. Bahkan datanya Dapil misalnya mengatakan produksi dan konsumsi dari 2020 ke 2021 akhir itu nggak ada perubahan gitu. Ini kan jadi satu indikasi. Kemudian yang kedua, harga naik itu cenderung seragam dan sama di semua wilayah, gitu ya. Yang ketiga tentu saja terakhir yang kita saksikan seperti tadi disampaikan ada penimbunan gitu. Jadi publik bisa melihat lebih jauh bahwa indikasi-indikasi ke arah sana menjadi semakin kuat gitu, Mbak Cindy. Produksinya normal, konsumsinya normal, permasalahan distribusinya karena kita juga melihat ada penimbunan 1,1 juta kilogram di Deli Serdang, Sumatera Utara. Siapa yang terlibat, Pak Aib? Ya, tentu saja kan yang pertama perlu dilihat lebih jauh yang memproduksi minyaknya ya. Dalam ini pabrik perusahaan sawit, kemudian yang punya pabrik pengolahan CPO-nya dan seterusnya juga termasuk perlu dilihat pelaku rantainya. Kira-kira siapa saja yang terlibat mulai dari agen sampai ke bawahnya ya, dari pabrik sampai ke distributornya. Mungkin saya kira itu yang perlu ditelusuri lebih jauh karena seperti kasus komoditas-komoditas yang lain. Saya masih ingat mungkin misalnya beras ya. Itu bisa dilihat juga dilacak gitu, di mana kemudian terjadi penyimpangannya gitu. Dan dalam kasus komoditas minyak ini saya kira juga bukan tidak mungkin kita bisa menelusuri dengan lewat jalur itu. Kan produsen pangan dalam ini minyak ya, untuk kasus minyak misalnya juga nggak banyak-banyak amat kan gitu, yang besar ya. Sehingga menurut saya menjadi lebih mudah juga bagi kita untuk bisa melihat menelusuri ke sana. Bagaimana cara menelusurinya, Pak Aib? Dan siapa yang berwenang untuk menelusuri ini supaya ketahuan nih siapa mafia pangan di balik kelangkaan minyak goreng, siapa yang bermain dalam distribusinya? Ya, saya kira kita punya Satgas Pangan yang selama ini bekerja cukup baik ya, cukup efektif gitu, dan belajar dari kasus-kasus penelusuran sebelumnya, di kasus beras misalnya atau di kasus komoditi yang lain, kan bisa mulai dari dua sisi ya, bisa dari pasar, kemudian ditelusuri rantainya, gate-nya di mana, harga selisihnya di mana dan seterusnya, siapa yang main gitu. Bisa juga mulai dari hulunya gitu, dari produsennya. Dan secara metodologi saya kira kan dan kewenangan ya, Satgas Pangan punya ruang dan kewenangan itu yang cukup ya. Di sisi mana yang dimainkan hingga akhirnya ada kelangkaan minyak goreng oleh mafia atau kartel ini? Ada kecenderungan kan peluangnya bisa ya, peluangnya setelah diolah jadi minyak kemungkinan besar itu dikeluarinya dikit-dikit ya. Jadi di gudang-gudang kemungkinan itu ada gitu. Misalnya di gudang-gudang produsen minyaknya, itu salah satunya ya. Produsen dan distributor menurut Anda, Pak Aib, yang berperan
di balik langkanya minyak goreng ini menurut Anda? Ya, saya kira kita bisa melihat ke sana karena kan yang kalau di sisi produksinya kan jadi nggak ada data yang menunjukkan itu, Ya. kurang. Oke, baik. Pak Roy ini kan banyak masyarakat yang mengalami susah untuk mendapatkan minyak goreng. Tadi kami mendapat informasi dari Bau-Bau di Sulawesi Tenggara sampai berebut puluhan ibu-ibu di salah satu retail ya, di salah satu pusat perbelanjaan. Dikatakan juga oleh pengelola bahwa stok mereka saat ini habis. Nah, kondisinya bagaimana di Aprindo, Pak Roy, sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi yang terjadi saat ini adalah satu kondisi di mana proses yang masih berlangsung. Sesuai dengan Rakornas dengan Kementerian Perdagangan, Aprindo sudah ikut sertakan dan disampaikan bahwa memang prosesnya masih berlangsung. Dan itu yang mengakibatkan saat ini pasokan belum normal ya. Pasokan berapapun saat ini yang masuk ke gerai retail modern itu hanya 2-3 jam pasti habis. Karena seluruh lapisan masyarakat, baik yang sosial ekonomi statusnya A, B, C maupun yang marginal, ya, yang saudara-saudari kita yang marginal itu semua mencari minyak goreng yang terjangkau yang memang disediakan oleh retail modern sesuai dengan pasokan yang berjalan minimal saat ini. Nah, itu yang membuat sekarang kita selalu sampaikan untuk juga pemerintah tentu menyampaikan untuk tidak perlu panik buying, beli yang wajar, yang normal sesuai kebutuhan karena memang sudah dijamin ya, komitmen pemerintah adalah prosesnya masih berlangsung dan semua tim Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan dan juga Disperindak menurut informasi bahwa sudah diterjunkan ya semua ke lapangan untuk mengontrol atau melihat distribusi minyak. Ada indikasi apa yang terjadi atau bagaimana konkretnya sehingga ini dapat tersalur di pasar modern maupun juga di pasar tradisional. Tapi apakah Aprindo juga merasakan ada distribusi yang tidak lancar terkait dengan minyak goreng sampai ke retail, pengusaha retail di bawah Aprindo? Ya, tentunya. Jadi kita punya anggota Aprindo hampir 50.000 toko di seluruh wilayah Indonesia. Itu sangat merasakan ya, terutama di daerah yang kepulauan. Kami punya anggota di Sangir Talaut, ya, kemudian di Maluku Utara, ya, bahkan beberapa di Ambon dan lain Papua. Itu sangat masih minim sekali saat ini. Dan tentunya karena memang retail tidak pernah memproduksi minyak. Ya, jadi kalau kartel itu tidak mungkin di retail, kartel itu adalah di produksinya, ya, yang secara bersaing sama-sama, tapi karena mereka yang menguasai barang, punya barang, sehingga itulah yang saat ini diduga ya masih dalam proses KPPU yang akan menjalankannya. Adakah proses distribusi yang berbeda yang dirasakan oleh anggota Aprindo hingga akhirnya mendorong kelangkaan minyak goreng selama beberapa pekan terakhir dibandingkan pada masa normal? Iya, sangat apa yang dirasakan. berbeda? Apa yang berbeda, Pak? Contohnya kebutuhan retail modern satu bulan itu nggak lebih daripada 25 juta liter. Nah, kita sudah menghitung per bulan, bahkan dari tanggal 19 Januari ketika ada Permendak yang ada satu harga, kita punya pasokan di rata-rata retail itu berkisar di 20% saja. Jadi masih jauh sekali ya. Ketika bulan Februari memang mulai meningkat, tetapi tidak semuanya sama meningkatnya, sehingga tentunya kita sangat memahami bahwa ini ada hal-hal yang perlu dicermati berkaitan dengan supply chain ini, distribusi ini, sehingga dapat kembali normal pasokan dan juga ketersediaan minyak goreng yang memang kami selalu pasti salurkan. Di level distribusi ya, menurut Anda, di level distributornya Pak Roy, ada yang miss di sana, ada yang salah atau yang berbeda? Ya, perlu dibuktikan tentunya ya, perlu dibuktikan dan perlu diobservasi sesuai dengan temuan dan lain sebagainya, dan kami tentunya mengapresiasi pemerintah dan pihak aparat Satgas Pangan yang terus-menerus mengawal bahkan juga memprosesnya sampai hari ini. Dugaan indikasi mafia terlibat, mafia pangan, kartel, menurut Anda Pak Roy? Ya, tentunya biar pihak berwenang yang menyatakannya, tetapi indikasinya jelas sudah banyak yang menceritakan dan menyampaikan di media. Kami pelaku usaha berupaya untuk terus menyalurkan minyak goreng bagi ketersediaan bahan pokok masyarakat. Karena ini kan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pengguna minyak goreng, ibu-ibu, ibu rumah tangga, semuanya yang menggunakan minyak goreng. Saat ini stok di Aprindo, di anggota Aprindo aman saat ini? Saat ini belum total, belum 100%. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa rata-rata retail baru di tingkat level 20%, kita ambil alokasi secara Indonesia, nasional, kita berada di angka sekitar 55%. Seluruh retail, jejaring maupun juga yang lokal. Jadi memang ya kita berharap ini dapat meningkat sesuai juga dengan harapan pemerintah bahwa 1-2 minggu ke depan
semoga distribusi minyak goreng ini dapat segera lancar. Baik, oke. Pak Ayib, tadi Anda menduga atau ada indikasi jelas ini soal dugaan kartel, dugaan mafia pangan. Apakah Satgas Pangan, kemudian Kementerian Perdagangan sudah melakukan secara optimal untuk menelusuri dugaan itu sehingga bisa menstabilkan kembali minyak goreng di pasaran? Ya, saya kira itu yang sedang dikerjakan oleh Satgas Pangan ya. Walaupun kalau dari sisi saya ngelihat ini kan naiknya bukan 1 minggu terakhir ya. Jadi Pak Roy juga sampaikan ya, di tingkat pengecer juga sudah sangat langka. Menurut saya agak terlambat, dan itu mungkin ya jadi satu hal yang ke depan perlu perbaikan, sehingga ketika ada indikasi-indikasi kelangkaan segala macam cepat dilihat gitu ya, sehingga tidak berkepanjangan seperti sekarang gitu. Kalau pertanyaan sekarang sudah sampai mana, saya kira teman-teman Satgas Pangan kalau di pemberitaan juga statementnya banyak keluar, sudah mulai melakukan ya tadi proses identifikasi, penelusuran, penyelidikan gitu. Kita berharap segera ada statement ke publik, terutama dari Satgas Pangan ya, karena ini menjadi penting menurut saya. Isunya bergandengan lagi dengan komoditas lain yang sedang naik juga. Kedelai saat ini juga langka. Salah satunya ya kedelai ya. Nanti juga sepertinya juga kalau kita lihat tren dalam 1 bulan terakhir beberapa komoditas pangan juga mulai naik. Ya. Ini kan sudah 3 pekan lah, beberapa 3 pekan, ada yang lebih dari 3 pekan merasakan kelangkaan minyak goreng. Sampai kapan ini terjadi dengan Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh Satgas dan Kementerian Perdagangan? Sampai kapan kita bisa harus mengalami ini? Ya kalau harusnya nggak sudah terjadi, Mbak. Kalau harusnya ya. Harusnya tidak terjadi. Artinya saya mau katakan bahwa negara, pemerintah nggak boleh kalah dengan para mafia pangan ya, para kartel ini. Karena negara itu dimandatkan oleh undang-undang, terutama undang pangan dikatakan pasal 13 punya kewajiban untuk mengelola itu, menstabilkan harga, stabilitas pasokan dan seterusnya. Nah kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, sedang proses penyelidikan penelusuran lewat Satgas begitu ya, kita sih berharap paling lambat 1 bulan ke depan harusnya sudah terang benderang nih problem ini di mana pangkal ujungnya. Kalau memang betul terbukti ada kartel ya diumumkan ke publik supaya kita semua jadi tahu siapa pelakunya, siapa tersangkanya kalau itu kemudian dinaikkan jadi penyidikan ya. Saya kira itu jadi penting untuk disampaikan ke publik. 1 sampai 2 pekan harusnya bisa ya untuk menelusuri mafia pangan yang diduga terlibat dalam kelangkaan ini. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi distribusi, Pak Ayib, untuk bisa menormalkan atau paling tidak menstabilkan dalam waktu dekat? Ya, saya kira pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis ya, jangka pendek, terutama satu HET ya diatur begitu ya. Tetapi itu kan ada implikasi logis di pasar ya. Misalnya para pengecer, nanti mungkin Pak Roy bisa cerita juga tuh, para pedagang itu justru karena ada HET, ada isu kan marginnya jadi kecil sehingga mereka nahan minyaknya justru kan. Nah tetapi di luar soal HET pengaturan, saya kira ada hal yang krusial. Satu, dalam jangka pendek perlu ada operasi pasar besar-besaran untuk menstabilisasi pasokan ya. Itu jadi kunci menurut saya, menenangkan masyarakat di situasi yang pandemi kayak sekarang, Mbak. Itu juga sesuatu yang minyak itu penting loh. Betul. Ya selain komoditas yang lain. Nah yang jangka panjang tentu saja pemerintah perlu melihat semua kebijakannya dari hulu ke hilir. Kita juga ada masalah juga di hulu, belum beres-beres juga gitu ya. Itu jangka panjang saya kira, tetapi mau nggak mau harus dibenahi, nggak bisa lagi nunggu. Kalau enggak ya berulang lagi saya kira. Oke, jangka pendek operasi pasar besar-besaran, jangka panjang perbaiki tata kelola distribusi minyak goreng. Terakhir untuk Pak Roy. Termasuk ke hulunya Mbak Cindy, sorry. Termasuk di hulunya saya kira perlu termasuk di hulu. Ya. Termasuk di hulu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pak Roy, terakhir, karena kita selalu melihat ibu-ibu panik, ibu-ibu bingung karena minyak goreng yang menjadi bahan utama di dapur ini susah untuk didapatkan. Apa yang bisa Anda pesankan kepada pengguna minyak goreng di Indonesia, pada masyarakat? Ya, terima kasih. Ya, tentunya kami hadir di masyarakat, di tengah masyarakat adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan menjaga kestabilan harga. Itu adalah moto retail modern. Dan untuk itu kita berharap supaya masyarakat tidak panik, tetapi terus membeli ya sesuai kebutuhan atau yang wajar. Kemudian yang kedua juga ya sekaligus menjaga juga protokol kesehatan. Nah ini penting. Protokol kesehatan saat berbelanja ya di toko, ya kita lihat memang ada antrian tetapi harus tetap jaga. Dan yang ketiga adalah ya bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah, Satgas Pangan,
kita semua pelaku usaha untuk bagaimana caranya mensukseskan yang sekarang minyak goreng masih minim untuk dapat lancar dan dapat terpenuhinya kebutuhan pokok. Baik, terima kasih Pak Roy. Jangan panik buying, tapi kami juga berharap bahwa ini bisa segera stabil karena ini menjadi hal yang krusial di setiap rumah tangga masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Ayib sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih.